Halo sobat-sobatku semua, selamat datang di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Pada video kali ini, saya akan membagikan apa saja aspek-aspek yang menjadi penilaian dalam praktik pengalaman lapangan atau PPL pada kegiatan PPG Guru ya, baik PPG Guru yang dalam jabatan maupun yang prajabatan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, sobat-sobat guru semua, yang pertama harus dipahami di sini bahwa dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL itu sendiri, ya, itu biasanya kita harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang terdapat di dalam RPP. Misalnya kalau 45 menit kali 2, ya, maka kita harus melaksanakan praktik pengalaman lapangan sesuai dengan yang terdapat di dalam RPP kita. Namun yang perlu dipahami pertama kali oleh sobat-sobat guru semua bahwa video yang akan kita kirim kepada dosen penilai di LPTK itu biasanya sudah dibuat ketentuan waktunya ya. Biasanya minimal 15 menit. Jadi intinya selama proses praktik pengalaman lapangan atau PPL itu kita harus bisa mengedit videonya. Nah, sobat-sobat guru semua, dalam pelaksanaan PPL seringkali kita mengabaikan bahwa oh iya, ini hal yang sangat menakutkan ya. Tapi kita tidak perlu takut jika kita mengetahui apa sih yang menjadi penilaian selama kita melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Karena PPL ini sering dijadikan hal yang momok bagi para sobat-sobat guru semua. Oke, kita lihat saja yang biasanya menjadi penilaian di dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan PPL itu sendiri. Nah, yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Saya yakin sobat-sobat guru semua sudah memahami ini ya. Jadi sebagai seorang guru kita harus memiliki bagaimana keterampilan dalam membuka sebuah pelajaran, mulai dari mengucapkan salam dan seterusnya. Intinya ada di dalam RPP kita keterampilan membuka pelajaran. Kemudian yang berikutnya di sini adalah kita harus memiliki keterampilan menarik perhatian dan memberikan motivasi siswa. Nah, sobat-sobat guru semua, di sini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa dengan mengajak mereka bernyanyi, ya, mengajak mereka tepuk tangan. Intinya kita mampu menarik perhatian dan siswa itu termotivasi dalam kita memulai pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, di sini seorang guru itu harus memiliki kedalaman dan keluasan materi. Nah, sobat-sobat guru semua, kita memang dituntut dalam praktik lapangan itu menguasai materi ya dan mampu menjabarkan sub-sub materi yang ada sehingga dianggap memiliki kedalaman dan memahami materi yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah kelengkapan dan konsep materi. Sobat-sobat guru semua, diusahakan dalam pelaksanaan PPL kita ya, itu kita memiliki peta konsep ya atau konsep materi dan lengkap sehingga nanti semua konsep materi yang sudah kita buat itu tersampaikan. Kemudian yang berikutnya masih hampir sama dengan yang sebelumnya, itu adalah kebenaran konsep dan prosedur. Ini maksudnya sobat-sobat guru semua, itu kita benar-benar menyampaikan materi atau konsep materi itu benar-benar sesuai dengan fakta. Jika kita menerangkan sesuatu harus sesuai dengan materi yang ada. Jangan kita mengarang-arang sebuah konsep ataupun prosedur dalam penjelasan materi yang kita sampaikan di saat melakukan PPL atau praktik pengalaman lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Nah, sobat-sobat guru semua ini penting sekali, jangan sampai dalam pelaksanaan PPL PPG guru itu kita tidak menggunakan metode, tidak menggunakan model, dan tidak menggunakan pendekatan pembelajaran. Nah, ini biasanya sobat-sobat guru semua kita sudah ditentukan untuk menggunakan metode apa, model apa, dan pendekatan apa oleh dosen pembimbing kita selama kita melaksanakan kegiatan PPL itu sendiri.
Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan mengembangkan variasi interaksi. Nah, sobat-sobat guru semua, ini hal yang sangat sulit ya. Kita mungkin akan sulit membuat interaksi itu berjalan di dalam kelas, tapi diusahakan kita memiliki keterampilan yang seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan pengelolaan kelas. Nah, ini wajib sobat-sobat guru semua. Ya, kita itu harus bisa mengelola kelas karena kadang-kadang kelas itu ya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, ada yang ribut dan tidak tertib. Nah, disitulah diperlukan keterampilan kita dalam mengelola kelas. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan memanfaatkan waktu. Nah, sobat-sobat guru semua, kita sering terlena dengan pembicaraan kita di dalam menyampaikan materi. Jadi harapannya kita jangan sampai tidak melihat waktu, jangan sampai waktunya sudah habis atau waktunya masih panjang, tidak sesuai dengan yang kita sediakan di dalam rencana pembelajaran kita di dalam RPP itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan mengorganisasi sumber atau bahan ajar. Nah, sobat-sobat guru semua, kita seringkali hanya berfokus pada buku teks atau buku paket yang digunakan siswa. Jadi diusahakan kita itu mampu melihat atau menggunakan banyak sumber atau bahan ajar yang ada, bukan hanya berpatokan kepada buku teks saja. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan PPL PPG guru ya. Jadi kita itu harus bisa menggunakan teknologi. Minimal kita bisa menggunakan infocus ataupun proyektor dalam pelaksanaan PPL itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan menggunakan media pembelajaran. Ini juga penting, jangan sampai dalam pelaksanaan praktik mengajar kita tidak menggunakan media pembelajaran apapun. Yang selanjutnya adalah keterampilan menulis di papan tulis. Nah, ini seringkali diabaikan oleh sobat-sobat guru yang melaksanakan PPL. Kadangkala ia terlena dengan penggunaan proyektor atau infokusnya, sehingga dia lupa ada menulis di papan tulis. Jangan sampai tidak melakukan ini ya, sobat-sobat guru semua. Kemudian yang selanjutnya adalah volume dan intonasi suara. Nah, ini penting sobat-sobat guru semua karena dengan volume dan intonasi suara kita yang keras atau menggema, itu bisa membuat seluruh peserta didik kita menjadi semangat dan termotivasi. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, di sini usahakan kita dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas selama PPL itu menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak keluar dari EYD-nya. Dan yang selanjutnya adalah kemampuan menggunakan gestur tubuh sesuai dengan lisan. Nah, sobat-sobat guru semua, kadangkala kita itu sering kaku dalam menyampaikan materi, tidak ada gerakan tubuh kita, ya, kita hanya tubuhnya diam saja. Usahakan dalam menyampaikan kata-kata lengkap dengan gerakan tubuh atau gestur tubuh kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kesantunan dan kerapian dalam berpakaian. Hal ini, sobat-sobat guru semua, ini biasanya akan disampaikan oleh masing-masing LPTK ya. Jadi kita biasanya ditentukan menggunakan pakaian apa, intinya itu harus ada santun dan rapi dalam berpakaian. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan menilai proses dan hasil belajar. Nah, diusahakan sobat-sobat guru semua di dalam video kita itu ada tampak bahwa kita itu ada menilai proses pembelajaran dan juga ada menilai hasil belajar siswa. Yang selanjutnya adalah keterampilan menutup pembelajaran. Nah, ini penting sobat-sobat guru semua, jangan sampai kita tidak memiliki keterampilan dalam menutup pembelajaran di dalam kelas saat kita melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Oke, sobat-sobat guru semua, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semua sehingga lancar dalam kegiatan-kegiatan PPL sampai dengan pelaksanaan UKIN untuk video pembelajarannya. Semoga sukses.